Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang distribusi binomial. Nah, baiklah Bu Eni perkenalkan dulu foto siapakah ini. Beliau adalah Jacob Bernoulli, ahli matematika yang berkebangsaan Swiss, yang lahir tahun 1655 dan tutup usia pada tahun 1705. Kalian tahu kenapa fotonya Bu Eni tampilkan di sini? Beliau adalah yang menemukan percobaan binomial yang akan kita pelajari ini. Makanya percobaan binomial itu disebut juga dengan percobaan Bernoulli sesuai dengan nama yang belakangnya sini. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi binomial. Sebelum ke distribusi binomialnya, sebaiknya kalian tahu istilah-istilah yang ada di dalamnya sini. Yang pertama yaitu yang namanya variabel acak binomial. Di sini nanti sering disebut dengan variabel acak begitu saja. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu variabel. Variabel itu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Di sini ada dua jenis variabel. Nah, yang pertama yaitu variabel diskrit, yang kedua adalah variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit? Variabel yang nilainya dapat dihitung. Lah, variabel kontinu apa? Variabel yang nilainya tidak dapat dihitung. Nah, sekarang contoh dari variabel diskrit. Nah, nilainya dapat dihitung. Misalkan bilangan asli kurang dari 7. Ada berapa? Bilangan asli kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Bisa dihitung. Kemudian contoh lagi, jumlah kendaraan di tempat parkir. Nah, tentunya kalian kan bisa menghitung ada berapa kendaraan yang ada di tempat parkir. Contohnya lagi, jumlah siswa kelas 12. Kan masih dapat dihitung jumlah siswanya. Nah, ada berapa dihitung. Nah, sekarang yang variabel kontinu, contohnya yang bagaimana? Yang pertama, bilangan real kurang dari 7. Ingat, bilangan real kurang dari 7 itu berapa? Ada berapa? Ya banyak sekali, tidak dihitung. Kan ada misalkan 1, 1,5, 1,2, 1,7, 1,9, 1,99, 6,7, 6,9 dan seterusnya. Jadi di sini banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung. Itu ya contohnya. Contoh berikutnya, bilangan bulat kurang dari 7. Loh, bilangan bulat kurang dari 7. Iya, bilangan bulat itu kan ada negatifnya. Jadi ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, kita kan tidak bisa menghitung. Jadi itu termasuk dalam variabel kontinu. Contoh berikutnya lagi, tinggi badan siswa kelas 12. Lah, tingginya itu kan dalam pecahan desimal. Nah, mungkin berapa ya? 156,1, 156,11, 156,212. Nah, dan yang lainnya. Nah, itu tadi contohnya. Nah, berikutnya variabel acak binomial. Variabel acak binomial apa itu? Yaitu variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Jadi di sini nanti B itu hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, variabel acak binomial atau sering disebut dengan variabel acak tadi, nah, ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Biasanya X, variabelnya X, Y, Z, itu adalah notasi dari variabel acak binomial. Nah, sekarang di sini ada percobaan binomial. Apa itu percobaan binomial?
Percobaan binomial adalah percobaan yang bersyarat. Syaratnya apa? Kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama, percobaan itu dilakukan berulang-ulang. Syarat yang kedua, percobaan satu tidak saling mempengaruhi percobaan yang lain. Artinya percobaannya saling bebas. Yang ketiga, yaitu memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses atau gagal tadi. Yang keempat adalah peluang setiap kejadian selalu tetap dalam setiap percobaan. Jadi kalau memiliki 4 syarat ini, maka percobaan itu disebut dengan percobaan binomial. Sekarang kita ambil contohnya, contoh percobaan binomial. Yang pertama, Rudi melempar bola ke dalam keranjang sebanyak 4 kali. Rudi mencatat banyak lemparan bola yang masuk ke dalam keranjang. Mengapa ini disebut sebagai percobaan Bernoulli? Ya karena ini tadi memenuhi 4 syarat tadi. Mana buktinya? Nah, sekarang kita buktikan. Yang pertama tadi kan percobaan dilakukan berulang-ulang. Apakah di sini dilakukan berulang-ulang? Iya, dilakukan sebanyak 4 kali itu. Nah, syarat yang kedua tadi apa? Yaitu percobaannya saling bebas. Nah, mana buktinya? Di sini kalau kita melempar bola, lemparan pertama kan tidak mempengaruhi lemparan yang kedua, begitu juga ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tadi syaratnya adalah percobaan memiliki dua kejadian. Mana buktinya? Nah, di sini bola masuk keranjang, itu artinya sukses. Nah, kalau gagal berarti bolanya tidak masuk. Yang keempat, nah tadi syaratnya adalah peluangnya tetap. Nah, di sini peluang untuk lemparan pertama, bola dilempar pertama, peluangnya berapa? Peluang sukses, peluang masuk, peluangnya kan setengah. Nah, peluang gagalnya berapa? Peluang gagalnya juga setengah. Begitu juga lemparan kedua peluang masuknya setengah, peluang gagalnya juga setengah. Jadi setiap percobaan, setiap kali lemparan peluangnya tetap, yaitu setengah ini tadi. Nah, contoh yang kedua, Santi menjawab 20 soal pilihan ganda yang memiliki 5 opsi jawaban. Ia mengharapkan jawabannya benar. Nah, di sini disebut sebagai percobaan Bernoulli. Apa buktinya? Ya kita lihat. Nah, bukti yang pertama tadi harus berulang-ulang. Nah, di sini berulang berapa kali? Berulang berapa? 20 kali. Nah, mengerjakan kan 20 soal, berarti diulang-ulang sebanyak 20 kali. Yang kedua tadi harus memenuhi syarat saling bebas. Nah, di sini soal yang pertama dengan soal yang kedua kan tidak ada keterikatan, sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi antara satu soal dengan soal yang lain itu saling bebas. Yang ketiga, percobaan memiliki 2 kejadian. Nah, 2 kejadian di sini bagaimana? Ini kan ia mengharapkan jawabannya benar, berarti nanti jawaban yang benar itu sukses. Nah, jawaban yang salah berarti yang gagal. Nah, yang keempat tadi harus memiliki peluang tetap. Nah, di sini peluangnya bagaimana? Kalau di sini tadi kan satu soal memiliki 5 option jawaban. Misalnya jawabannya A, B, C, D, E. Nah, seandainya yang benar itu jawabannya B, berarti peluangnya benar kan berapa? Ya 1/5. Peluang benarnya adalah 1/5. Nah, peluang salahnya berapa? Peluang salahnya ya ini 4. Nah, per 5 peluang salahnya. Jadi nomor 1 peluang benarnya 1/5, peluang salahnya 4/5. Begitu juga yang nomor 2 nanti. Optionnya kan A, B, C, D, E. Nah, seandainya yang benar adalah A, nah berarti peluang benarnya kan sama 1/5. Peluang salahnya juga 1/5.
Jadi kalau ini memenuhi keempat syarat ini, berarti ini adalah percobaan binomial. Sekarang latihan, kita coba sekarang. Pertama, selidiki apakah percobaan berikut termasuk percobaan binomial atau bukan. Di dalam kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Dina mengambil 3 bola satu persatu tanpa dikembalikan. Ia mencatat terambilnya bola warna biru. Berarti nanti kalau terambil warna biru berarti sukses. Kalau tidak berarti gagal. Nah, sekarang ini dikatakan percobaan binomial jika memenuhi 4 syarat tadi. Apa syaratnya? Yang pertama tadi harus berulang-ulang. Yang kedua saling bebas. Yang ketiga memiliki 2 kejadian. Yang keempat peluangnya tetap. Kalau memenuhi keempatnya berarti termasuk percobaan binomial. Tapi kalau satu saja sudah gagal, ya sudah, tidak usah diteruskan ini melihatnya ini. Sekarang kita lihat di dalam kotaknya ada 5 bola merah, 4 bola biru. Nah, mengambilnya satu persatu, ya, satu persatu. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Berarti percobaannya dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Berarti ini memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Berikutnya, apakah saling bebas? Kita lihat. Percobaan pertama, pengambilan pertama. Seandainya ini terambil bola merah, peluangnya berapa? Peluangnya adalah berapa ini? 5/9. Yang merah ini tidak tanpa dikembalikan, berarti yang merah di sini tinggal 4. Berarti peluang berikutnya seandainya terambil merah lagi atau biru, berarti peluangnya adalah 4/8. Kan sudah berubah, jadi pengambilan kedua tergantung dari pengambilan pertama. Itu artinya 2 pengambilan itu tidak saling bebas. Berarti di sini sudah gugur. Nah, gugur berarti tidak memenuhi, ya sudah, tidak usah kita lanjutkan ngeceknya. Artinya percobaan di sini bukan merupakan percobaan binomial. Begitu ya. Sekarang contoh variabel acak. Nah, variabel acak. Rizal melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Rizal mengamati banyaknya muncul gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X. Ya, uang logam. Nah, uang logam ini, kalian kenal uang ini? Nah, ini muncul, kalian belum lahir ya. Di sini terbitnya tahun 1974, jadi sudah tua ini ya uangnya. Nah, sekarang seandainya uang logam ini dilempar. Nah, di sini ini nanti dikatakan muncul gambar. Ya, muncul gambar, diberi saja namanya G. Yang di sini nanti muncul angka. Nah, kita beri saja namanya A, begitu saja ya. Di sini dilempar 2 kali. 2 kali. Di sini pelemparan pertama, di sini kalau uang ini dilempar berarti muncul pertama bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar, kan begitu. Sekarang lemparan yang kedua. Nah, yang kedua setelah muncul angka berarti dilempar lagi, kan bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Begitu juga di sini. Kalau dilempar lagi berarti bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Nah, 2 kali pelemparan. Nah, berarti 2 kali pelemparan itu berarti bisa ini AA, ya toh, AA, kemudian di sini AG. Nah, yang di sini GA. Yang di sini GG. Nah, di sini variabel acaknya itu
menyatakan yang diamati adalah banyaknya muncul gambar. Nah, banyaknya muncul gambar. Kita tulis di sini banyaknya gambar. Lah ini banyaknya gambar ada berapa? Tidak ada. Berarti banyaknya adalah 0. Yang di sini banyaknya gambar berapa? Ada 1. Yang di sini banyaknya gambar ada berapa? Ada 1. Yang di sini banyaknya gambar ada 2. Nah, berarti di sini variabel acak X tadi adalah ini anggotanya 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ini namanya nilai dari variabel acak itu. Variabel acaknya ini nilai dari variabel acak. Ini adalah contoh dari variabel acak itu. Contoh yang kedua, Teddy melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali. Tentukan titik sampelnya. Yang B misalkan Y itu adalah jumlah mata dadu yang muncul. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y, jumlah mata dadu ya. Nah, sekarang kita lihat dadu. Ini misalkan ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kalau kita lempar berarti dadu pertama bisa muncul mata 1, dadu kedua muncul mata 1. Bisa juga dadu pertama muncul mata 1, dadu kedua muncul mata 2. Bisa jadi dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3, dan seterusnya sebanyak ini. Ya toh? Nah, sekarang kita jumlahkan ini jumlah mata dadu, mata dadu yang muncul. Berarti di sini kalau kita jumlahkan berapa? 2. Di sini kalau dia jumlahkan 3. Ini jumlahnya 4. Berarti di sini nanti isinya seperti ini. 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Ya toh? Nah, sekarang kita lihat di sini. Titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya ya ini. Ini namanya titik sampel itu ini. Nah, ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya titik sampel. Ada berapa titik sampel? Ada 36 titik sampel. Kemudian yang B, variabel acaknya yang mana? Variabel acak tadi kan menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Nah, ini kan jumlahnya 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 itu. Ini adalah nilai dari variabel acaknya. Variabel acaknya adalah ini. Ini nilainya ini dan seterusnya. Begitu, paham ya? Itu tentang variabel acak binomial. Demikian belajar kita. Semoga kalian semua bisa berhasil dalam meraih cita-cita. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.